Oh, jadi gitu materinya. By the way, Dit, lu kok dari tadi main HP mulu sih? Emangnya lagi ngeliatin apa sih? Sorry, gue tuh lagi lihat keranjang Shopee gue. Gue tuh sebenarnya pengen beli es krim binatang yang kemarin rem itu. Tapi gue bingung sih, kenapa service fee-nya tuh gede banget. Ah, ada service fee. Marketplace kayak Shopee ada fee service-nya. Iya, soalnya Shopee itu masuk ke perusahaan yang menerima komisi sebagai revenue business modelnya. Jadi revenue business model tuh commission-based revenue model merupakan salah satu bentuk penerimaan bisnis yang didapatkan dari biaya yang dikenakan pada transaksi antara pihak pertama dan juga pihak kedua. Nah, di sini Shopee berperan sebagai perantara yang menghubungkan online shop dengan pelanggannya. Atas dasar tersebut, maka Shopee mengenakan namanya service fee sebagai komisi yang diberikan Shopee. Nah, komisi ini bakal jadi penerimaan Shopee untuk selalu beroperasi di kedepannya. Selain ada komisi, sebenarnya Shopee tuh punya banyak model revenue sih. Setahu aku ada juga namanya advertising. Nah, kalau kita lihat dari model ini namanya sistem rekomendasi dari Shopee. Di sini Shopee tuh ngasih beberapa saran-saran produk yang mungkin disukain sama pelanggan. Kalau kita lihat lebih detail lagi, ada yang namanya konten punya label iklan. Nah, ini yang aku bilang tadi sebagai advertising. Terus model advertising itu apa sih? Oke, jadi model pendapatan periklanan itu termasuk model pendapatan e-commerce yang paling sering digunakan. Model ini tuh terjadi ketika platform atau website bisa mengizinkan penjual untuk memasang iklan dengan biaya tertentu. Pendapatannya itu masuk melalui biaya pemasangan iklan dari customer, konten situs, services draw hits, ada juga pemasangan banner berdasarkan CPA maupun CPC. Nah, pengiklan bisa memanfaatkan traffic pengunjung yang memanfaatkan platform Shopee ini untuk berbelanja, mencari produk, melihat iklan, dan mengklik iklan tersebut sehingga diarahkan ke situs konten aslinya. Oh gitu. Emangnya kalau harga di Shopee itu berapa? Udah coba cek harga via offline belum? Loh, emang dijual secara offline juga ya? Pasti dijual dong secara offline. Jadi es krim Vieneta itu kan brand dari Walls gitu. Nah, mereka itu nerapin bisnis model namanya click and mortar. Dan click and mortar ini menjadi salah satu jenis revenue bisnis yang markup base gitu, Dit. Tapi maksudnya marketplace itu kayak gimana deh, Chef? Jadi, markup mengacu pada nilai tambah pada penjualan daripada produksi. Dengan demikian, model berbasis markup merupakan model di mana sumber utama pendapatan perusahaan melalui markup. Dan model ini sebenarnya telah digunakan oleh para pedagang, pengecer atau distributor secara tradisional sejak dulu. Dan itulah sebabnya model ini juga disebut sebagai merchant model atau model pedagang. Jadi barang ini dapat dijual melalui daftar harga maupun melalui lelang. Misalnya sebuah perusahaan membeli barang jadi, kemudian ia jual kembali kepada publik atau konsumen akhir. Di sini ia menempatkan diri sebagai pengecer. Namun ia juga bisa menjual kembali ke perusahaan lain dan di sini ia menempatkan diri sebagai distributor. Model merchant ini memiliki beberapa varian lainnya. Yang pertama adalah virtual merchant. Di sini adalah maksudnya pengecer online, jadi bisnis utamanya murni sebagai e-tailer. Yang kedua adalah katalog merchant, yaitu perusahaan katalog tradisional yang sekarang juga dapat melakukan penjualan dan memenuhi pesanannya melalui internet. Yang ketiga adalah click and mortar, yaitu jenis model bisnis yang memiliki operasi baik itu offline maupun online, biasanya itu dalam bentuk toko fisik dan juga situs web. Dan yang terakhir adalah Bitvender. Jadi tidak hanya menjual produknya melalui internet, tapi memang produknya itu sendiri merupakan produk digital sehingga pengirimannya pun melalui internet. Oh gitu, gue jadi lebih paham dia tentang markup base. BTW, Chef, kalau Walls itu kan dari perusahaan Unilever ya? Mereka itu yang ngeproduksi teh Lipton juga bukan sih?
Iya, dia tuh produksi Lipton. Tapi kalian sadar nggak sih kalau Lipton itu tuh jarang banget kelihatan di minimarket gitu? Ih, iya, sumpah gue sadar banget. Gue tuh tahu Lipton, tapi gue tuh kayak jarang banget lihat dia di minimarket. Nah, iya, jadi kalian tahu nggak sih sebenarnya Lipton itu tuh difokusin untuk B2B, jadi jualnya tuh lebih ke restoran atau kafe, dan mereka model revenue itu production base gitu, yang dimana mereka itu manufacturer direct. Wah, maksudnya gimana tuh, Syaf? Berbeda dengan markup base, production base atau model produksi disebut juga sebagai model manufaktur, di mana perusahaan atau produsen mencoba untuk menjangkau pelanggan atau pengguna akhir secara langsung melalui internet. Dengan demikian, mereka dapat menghemat biaya dan juga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik karena mereka secara langsung mencari tahu apa yang diinginkan oleh konsumen. Model ini didasarkan pada pendapatan dari produksi, artinya perusahaan memproduksi barang dari yang sebelumnya bahan mentah menjadi produk dengan nilai yang lebih tinggi. Untuk variannya yang pertama ada manufacturer direct, di mana manufakturnya ini menjual secara langsung ke pengguna akhir atau end usernya. Yang kedua adalah content producer, di mana perusahaan menghasilkan informasi, hiburan, atau seni secara digital. Yang ketiga adalah e-procurement, yakni pengadaan barang dan jasa melalui web. Dan yang keempat ada network utility provider. Dan yang terakhir adalah brand integrated content, di mana perusahaan berusaha untuk mengintegrasikan periklanan, produk, dan juga branding dalam melalui internet. Oh, oke. Kalau itu sekarang gue paham. Tapi kalau misalnya yang B2B tuh gue masih kurang paham deh. Maksudnya gimana sih? Oh, B2B. Nah, kalau soal B2B sendiri, jadi gini, Fik. B2B itu atau business to business adalah salah satu strategi bisnis yang kegiatan jual belinya itu terjadi antara bisnis sama bisnis. Contohnya tuh kayak misalnya produsen bahan baku kulit sintesis gitu. Jadi dia tuh ngelakuin transaksinya sama misalnya kayak penjual tas atau penjual sepatu atau yang kayak Lipton tadi tuh. Jadi produsen Lipton tuh nawarin produknya nggak langsung buat dijual ke konsumen secara langsung gitu, tapi itu ke sesama bisnis kayak yang tadi Syafira bilang restoran atau kafe. Oh gitu. Oke deh, Ji. Gue jadi makin paham nih tentang B2B. BTW guys, gue pengen beli make up ini deh dari Something. Something, Far. Pas banget. Gue kebetulan ada referral code-nya nih. Gue kasih ya lewat chat sebentar. Terkadang kita mendapatkan sebuah rekomendasi produk atau jasa tertentu dari teman, keluarga, atau bahkan influencer. Sehingga dari sini muncullah istilah referral base, yang dimana referral base merupakan salah satu dari 7 revenue model. Dalam model berbasis referral, mengandalkan pada biaya yang mengarahkan pengunjung atau konsumen ke perusahaan lain. Struktur berbasis referral sering digunakan dalam program afiliasi perusahaan, seperti contohnya Shopee Affiliates Program. Biaya referral didapatkan berdasarkan persentase pendapatan penjualan atau flat fee, di mana flat fee ini dapat dikumpulkan apabila terjadi pay per sale, pay per click, dan pay per lead. By the way, Something tuh kemarin BA-nya Han Soo-hee ya. Gue suka banget deh sama dia dari dramanya My Name. Iya, makanya itu, Vi. Gue mau beli. Gue juga baru nyelesain drama itu kemarin. Itu nonton di mana sih emang platformnya? Ada di Netflix, J, dramanya. Oh, Netflix ada. Berarti itu harus subscribe dulu dong. Iya, Netflix termasuk platform berbasis subscription gitu. Jadi, subscription base itu merupakan model bisnis berlangganan di mana perusahaan akan membebankan atau mengenakan sejumlah tarif ataupun biaya kepada pengguna secara berkala, seperti per mingguan, per bulanan, dan seterusnya. Dan dengan tarif yang dibebankan tersebut, kemudian pengguna akan dapat mengakses sejumlah layanan yang disediakan oleh perusahaan secara tidak terbatas. Perusahaan akan tetap menerima pembayaran langganan ini dari pengguna, terlepas dari pengguna tersebut benar-benar menggunakan layanannya ataupun tidak. Contoh bisnis model ini sering kita jumpai pada platform seperti Netflix, Viu, Spotify, dan lain sebagainya. Oh, gue tahu nih model pricingnya Netflix. Jadi dia itu pakai
fixed pricing model deh. Jadi yang gue tahu sih ya, fixed pricing model itu kadang juga disebut menu pricing. Jadi penjual itu kayak netapin harga atas suatu produk atau jasa yang ditawarkan gitu. Kalau di Netflix tuh konteksnya jasa subscription platformnya kan. Nah, pembelinya itu bisa ambil barang atau jasa itu kalau misalnya emang mereka tuh setuju sama harganya. Kalau di Netflix kan juga kalau nggak salah tuh ada list-list harganya gitu ya di webnya. Nah, kalau misalnya dia setuju, ya udah deh subscribe. Tapi kalau misalnya dia nggak setuju sama harganya, ya nggak usah subscribe gitu. Jadi ya udah, karena harganya emang udah fix, udah segitu. Nah, benar banget tuh kata Cici tadi. Iya, gue jadi baru tahu juga tuh tentang fixed price. Thank you ya, J, atas insight-nya. Guys, Dita kemana? Dia ngilang, jangan-jangan Iya, matanya iya. habis. Oh iya, Dita keluar, ke-kick ya? Ini Dita balik nih. Ampun, maaf banget guys, gue tuh baru isi listrik, tadi tuh mati lampu, terus gue lupa beli token gitu, padahal kemarin gue baru aja beli. Ini udah habis sekarang. Oh, alah, mungkin karena rumahnya banyak pemakaian listrik kali ya, Dit, dari kemarin. Soalnya kan listrik itu sesuai sama biaya penggunaan gitu kan. Atau disebut juga fee for service. Fee for service revenue model adalah bisnis yang akan mengenakan biaya kepada penggunanya atas layanan yang telah digunakan ataupun dikonsumsinya. Berbeda dengan subscription model sebelumnya, fee for service ini hanya dikenakan berdasarkan banyaknya atau besarnya penggunaan layanan oleh pengguna saja. Contohnya yang bisa kita lihat dari bisnis model ini seperti service provider atau layanan penyedia web hosting ataupun jasa lainnya. Oh, begitu. Pantesan. Ih, keren banget. Gue jadi tahu nih kenapa sih dari kemarin tuh gue selalu habis listriknya. J, udah ngantuk? Oke, gue ngantuk deh. Jam berapa sih? Kayaknya udahin aja yuk guys. Udah malam juga nih. Besok kita masih ada. Boleh. Oke deh. Tuh, yuk. Oke, Sampai makasih ya ketemu guys. besok. Today. Annyeong. Bye. Dadah. Thank you, bye-bye. Dadah.